A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhama. Fa kasawnal idhama lahma. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kalian diciptakan dari saripati tanah. Dan ingat saudaraku, kalian makan dari makanan yang bersumber di tanah, minum dari air yang berasal dari tanah. Cepat atau lambat, semua yang hadir di majelis ini akan dikembalikan ke sadar gak? Dari makanan yang diproses, Allah katakan akan diganti dengan nutfah, sperma yang dimiliki laki-laki. Dari sperma bertemu dengan sel telur milik perempuan, dan proses itu terjadi di dalam perut. Dan ingat, kalau sudah begini, sebab akibatnya terjadi. Wanita hamil, selama hamil proses kehidupan dibentuk. Thumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging ditutup dengan tulang. Dari tulang ditutup dengan daging, hingga sempurna menjadi sosok manusia. Tepat 120 hari 4 bulan, ruh ditiup dari langit. Halo. Lahir ke dunia 9 bulan 10 hari wanita melahirkan. Ingat, setelah ada di dunia, menikmati dunia, umur yang diterima, tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kita setelah hidup pasti akan mati. Dan ingat, kalau sudah mati, cukup sampai di situ? No. Yaumal qiyamati tub'atsun. Dibangkitkan kembali tulang-tulang yang sudah berserakan. Allah utuhkan kembali yang sudah hancur, yang berdebu. Allah bangkitkan kembali di hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau perbuat selama di dunia ini. Saya berdoa semoga yang hadir di majelis ini, insya Allah jangan cuman asyik menikmati dunia, jangan cuman asyik makan bakso, tapi asyik juga mempersiapkan bekalnya menuju mati. Halo Besti. Kalau gue bilang halo, yang lain bilang hai dong. Halo Besti. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Halo Besti. Kau datang dengan telanjang, pulang juga meninggalkan dunia dengan telanjang. Halo Besti. Kau datang tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Emang dunia itu manis sampai membuat Anda diabetes. Emang dunia itu enak sampai membuat Anda asam urat. Emang dunia itu lemah sampai membuat Anda
Bukan kolesterol lagi, stroke. Banyak orang yang lupa kalau ternyata dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Pertanyaannya, apakah cukup bekal untuk mati, saudaraku? Belum atau tidak, tanggung jawab lo sendiri. Yang jelas ayat ini mengingatkan hidup di dunia sementara. Apa yang Anda miliki itu fana, guys. Cepat atau lambat akan lepas dari genggamanmu. Dunia itu fana, besti. Cepat atau lambat kau ditinggalkan atau kau yang meninggalkan. Kalau sudah baru kesiangan. Halo. Mari kita sadarkan hari ini, malam ini. Ini pengajian bukan sekedar pengajian, guys. Yang datang gue, yang biasanya cuma nonton di TV, sekarang udah lihat aslinya. Dan ternyata oh anjir Allah. Yang saya baca adalah surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Tentang proses kehidupan. Ya Allah, semoga yang hadir malam ini bekalnya cukup ya Rabb, dan kembali dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fin wa syaibah yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Ingat, kau diciptakan pertama kali dalam keadaan lemah, tak berdaya, tak bertenaga. Bukankah engkau berasal dari bayi? Ingat ya? Dari bayi Allah kembalikan kekuatan dalam tubuhmu. Coba lihat anak-anak muda ini. Wow, gagah perkasa. Tapi ingat, kalau sudah seperti ini, fasenya akan dikembalikan ke dha'fin, lemah lagi. Bukankah ibu berjalan sudah mulai getar-getar? Mata sudah tak awas, agak berkunang-kunang. Telinga agak corok dikit. Pendengaran sudah mulai terganggu, betul? Berarti kalau sudah dha'fin, lemah, berarti seperti daun yang awalnya hijau, menguning, coklat, dan sebentar lagi gugur jatuh ke permukaan bumi. Ini menandakan yang sudah tua siap-siap. Ibu, udah ngerasa tua? Jangan heran bos, kalau ada orang yang semakin tua, tingkahnya kembali ke masa anak-anak. Semakin tua demensia, udah lupa diri. Semakin tua egois, kalau nggak diturutin permintaannya, ngambek, mirip anak kecil. Halo. Tanda-tanda tua apa menurut ayat ini? Wasyaibah. Masuk angin. Putihnya rambut setelah hitamnya, alias uban. Tengok ubannya banyak tak? Siap-siap dong. Gak sadar juga dikasih uban. Bertingkah tua-tua keladi, makin tua makin jadi najis teralala. Semar semir, semar semir. Gak boleh lagi bos. Rambut putih di semar hitam haram hukumnya. Karena apa? Kau menolak takdir yang Allah berikan. Ibu, jangan coba-coba semir warna hitam. Sebaiknya warna coklat. Coklat boleh, karena Nabi mewarnai janggut dan rambutnya dengan warna coklat. Jamet. Tolong sadar, yang sudah berubah berarti sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turab, thumma min nutfah, thumma min alaqa, thumma yukhrijukum tiflan, thumma litablugu asyuddakum, thumma litakunu syuyukhan, wa minkum may yutawaffa min qablu wa litablugu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Surat Al-Ghafir ayat 67. Halo. Enak kamu sudah makan bakso. Ibu, ayat ini mengatakan kau tercipta dari turab. Apa itu turab? Tanah. Setelah itu nutfah, sperma. Setelah itu alaqah, segumpal darah. Setelah itu thumma yukhrijukum tiflan, anak-anak. Setelah anak-anak, thumma litablugu asyuddakum, remaja. Setelah remaja, thumma litakunu syuyukhan, syekh, tua. Setelah tua, mati. Halo. Ujung-ujungnya tetapi ingat di ayat ini, wa minkum mayutawaffa min qablu, ternyata ada yang diwafatkan sebelum waktunya. Nabi berkata umur umat Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70, tetapi terkadang sebelum 50 ada yang sudah game over. Halo. Ustadz Jeffrey Bukhari meninggal di usia 40, betul? Meninggalkan istri yang cantik Umi Bibi dengan 4 orang anak yang lucu-lucu saat itu. Habib Munzir, pemimpin majelis Rasulullah, meninggal di usia 40 tahun, betul? Olga Saputra, pelawak kawakan terkenal dengan biaya termahal, meninggal di usia 40 tahun, betul? Yang 39 tahun depan. Halo. Naik peringkat sedikit, Syekh Ali Jaber meninggal di usia 44 tahun. Yang 43 siap-siap. Ibu, Ustadz Arifin Ilham meninggal di usia 49 tahun dengan diagnosa penyakit kanker getah bening. Arifin Ilham almarhum 49 tahun. Gue sekarang 47 tahun. Hah? Maksud lo? Lo ngitung gue 49 dikurangi 47 berapa, Bu? Berapa tahun? Berarti astagfirullahaladzim. Tapi ini pengingat gue, guys. Serius. Sekelas Ustadz Arifin Ilham, pemimpin Az-Zikra. Siapa yang gak kenal dia? 49 guys, 49, gua 47. Menghitung. Ya Allah, jangan ya Allah. Biarkan aku berkiprah lebih panjang lagi. Halo. Halo. Rasulullah 63 tahun, betul? Yang usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari ada? Kapan matinya dia? Tomorrow. Tomorrow guys. Kapan tomorrow, Bu? Besok. Kok yang gak ingat umur? Alah Ustadz, gue masih belia 20 tahun. Amir Az-Zikra, anak Ustadz Arifin Ilham, menikah cuma 172 hari, meninggal di usia 20 tahun dan 19 tahun 6 bulan. Hitung aja sendiri. Halo. Halo. Dengerin syair yang satu ini, Ustadz dari Sulaiman. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yuk, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak, ibu-ibu
Ustadz Riza. Was. Udah gak ngedoain, nyumpahin loh. Halo. Emang gak salah. Bisa jadi habis pengajian ini ada yang tidak bisa melanjutkan usianya, betul? Bisa jadi ba'da syubuh, akhir dari kematian Anda. Bisa jadi nanti duha, itu adalah terakhir hidup Anda. Pertanyaannya, kalau kematianmu 2 jam lagi, gimana? Are you ready? Sekarang masalahnya bukan pasrah-pasrah gitu guys. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kematianmu dan kehidupanmu dipergilirkan setiap orang. Tolong ya, tolong titip. Siap-siap dalam waktu-waktu dekat ini Anda akan menerima kabar duka cita. Demi Allah, yang duduk di sini akan dipergilirkan untuk menerima kabar duka cita. Kalau tidak ditinggalkan, meninggalkan. Saya hanya mengatakan, siap-siap kabar duka cita ini menyelimuti keluarga Anda. Dan kalau sudah itu hadir, kita sadar kalau ternyata kematian dipergilirkan untuk menjemput hamba Allah, karena dunia ini milik Allah. Anda dan saya, you and me, don't have the privilege, tidak punya hak istimewa, sebab kepemilikan hidup ini hanya milik Allah. Dunia ini fana, cepat atau lambat apa yang Anda miliki akan dikembalikan kepada Allah. Pasanganmu, suamimu juga begitu, titipan. Ibu, titipan apa? Kalau tidak diambil Tuhan, diambil sadar dia. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil Seusai tahlilan kelar, seminggu kemudian mulai melirik sebelah. Buy one get 5, beli 1 dapat 5. Janda beranak, kau dikubur, suamimu nikah lagi. Kasihan deh lo. Makanya mencintai pasangan jangan 100%, sebab 100% itu hanya milik Jemaah, malam ini kita akan melakukan introspeksi diri. Agar apa? Jangan terlalu gila dengan dunia. Cepat atau lambat yang ada di tanganmu akan menghilang. Catat catatan saya ini. Cepat atau lambat yang kau miliki akan meninggalkanmu atau kau meninggalkanmu. Cepat atau lambat kenikmatan yang ada dalam hidupmu akan dicabut oleh Allah. Proses fitrah sunnah yang tidak akan pernah dilewatkan setiap hamba Allah. Ya Allah, semoga malam ini bukan cuma ajang kumpul-kumpul makan bakso ya Allah, tetapi malam ini adalah perubahan diri untuk tahu kalau dunia bukan tujuan, tapi tempat merangkai kebaikan menuju tujuan kehidupan sebenarnya. Selamat datang dalam acara peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir insyaallah pulang dengan hikmah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma rahamna bil Quran. Semuanya waj'alahu lana imama wa nurau wa hudau. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna
waja'alahu lana hujjatain ya Rabb. Kita tahu kita pasti mati, betul. Tapi jangan lupa selama di dunia nikmati duniamu agar bisa mencukupkan akhiratmu. Ibu, beli rumah salah? Enggak. Beli mobil salah? Enggak. Beli motor salah? Enggak. Silakan nikmati. Tapi ingat konsepnya Basri. Wa ba'taki fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasadal fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas ayat 77. Konsep hidup yang bahagia adalah penuhi kepentingan akhirat, jangan lupakan kepentingan dunia. Berbuat baik di muka bumi sebagai bekal, jangan membuat kerusakan yang telah Allah berikan. Ibu, aku doain yang datang rezekinya banyak. Aku doain untuk ibu-ibu ini uang belanjanya ditambah. Halo. Kemarin ada statement dari Instagram, ibu setuju apa enggak? Coba. Ada seorang wanita bikin caption, bikin postingan, dia ngomong begini, uang 10.000 di tangan istri yang baik cukup untuk belanja. Wow. Halo. Survei membuktikan untuk kaum laki-laki. Tolong jujur, apakah 10.000 tiap hari untuk belanja cukup? Oh tidak. Berarti itu berita hoax dong, ya gak sih? Tolong jangan terkecoh dengan lagu Nia dan Niati. Biar ku makan hanya sehari sekali, pret. Biar ku tidur beralas daun jerami, katau dong. Halo, itu namanya tidak realistis, ya gak sih? Akhirat itu penting, tetapi selama di dunia jangan juga bermalas-malasan untuk mencari rezeki. Karena selama Anda hidup di dunia tetap butuh duit. Alexa Kazali, is it right? Betul? Ibu, duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai. Emang lu pikir rigging ini gratis? Enggak kan? Sewa lampu ini gratis? Enggak kan? Untung ustadznya gratis ya. Udah gratis gak dapet bakso lagi ya. Udah gratis duduk di acara terakhir lagi ya. Nasib gratis. Halo. Untung ustadznya gratis. Jarang-jarang ustadz TV yang gratis ya. Jamaah. Ya Allah, berapa kalau bayar gue? Ini gratis lah acara malam ini. Ibu, makanya ngajinya serius ya. Jamaah. Duit itu nggak masalah. Duit itu nggak masalah. Yang masalah kalau nggak punya. Tunjukkan suaramu kepada kaum bapak-bapak yang berada di dalam sebelah kanan gue itu. Halo ibu. Biar kata suami jelek yang penting banyak. Oh. Biar kata suami hitam yang penting sering kasih. Biar kata suami sering keluar kota ninggalin istri nggak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata suamimu memang nggak penting-penting amat. Sebab bagimu yang paling penting adalah ini faktanya bos. Ibu. Ya nggak gitu juga kali guys. Saya ingin Anda berperilaku seperti lagunya Rhoma Irama. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan pria yang
punya hati, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan. Gadis yang punya malu, cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Jemaah, yang paling bagus itu tengah-tengah, nggak terlalu matre, nggak terlalu juga kekurangan, ya nggak sih? Jadi sebaiknya al-wustoh, semua urusan yang di tengah-tengah. Mudah-mudahan malam ini rezekinya lancar. Kita baca satu doa yang sangat masyhur, boleh? Doa pelancar rezeki. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akthir mali wa waladi wa barikli fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah Tuhanku, perbanyak hartaku, perbanyak keturunanku, berikan aku keberkahan untuk selalu taat padamu, panjangkan umurku, perbaiki amalku, ampuni aku. Amin. Modal malam ini sudah gue kasih ya. Insya Allah yang baca doa ini rezekinya dilancarkan. Yang kedua, biasakan sedekah di malam hari setelah sholat isya. Itu akan mengundang rezeki di pagi hari waktu subuh. Ustadz, emang ada dalilnya sedekah setelah sholat isya? Ada dong. Maaf ya, gue bicara berdasarkan data. Halo? Kalau ngomong tidak ada datanya, apa itu? Coba Anda buka surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sedekahlah siang dan malam, minimal sehari 2 kali, dan tutup malammu setelah isya dengan sedekah. Maka demi Allah, orang yang sedekah di malam hari membuat rezekinya barokah di pagi. Amin. Jemaah, berdasarkan instruksi panitia, maka malam ini kita akan bersedekah di jalan Allah. Semoga sedekahnya jemaah akan membuka pintu rezeki besoknya. Guys, mana qasad sedekatun min mal, tidak akan bangkrut orang yang bersedekah. Guys, as-sedekatun syai'un alim, sedekah itu akan mengabulkan doa. Guys, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, orang-orang yang berinfak di jalan Allah akan mendapatkan rezeki yang melimpah beratus-ratus kali lipat. Tim sudah siap? Are you ready to fight? Tim sudah siap yang membawa kotak sedekahnya? Guys, bantuin gue dong. Mainkan dong. Waduh, saya dengar dari tadi permainan hadrah kalian keren banget. Sumpah, semangat rasanya dipukul hadrah kayak gini nih. Ayo ibu-ibu, kita nikmati sajian dari sahabat kita ini sambil sedekah, kita sambil bermain hadrah. Yuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbili al-zalimin semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbili al-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in semuanya. Allahumma salli wa asqili al-zalimin. Sekali lagi, Allahumma salli wa asqili al-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi semuanya wa ala alihi wa sahbihi. Jam 11:08 gak masalah. Lanjut. Mantap gara-gara bakso ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah, jamaah, tolong kerjakan apa yang gue bilang ya. Ibu, saya ingin setelah kajian ini Anda bahagia. Demi Allah, orang yang taat itu keuntungannya di atas rata-rata, guys.
Ibu, coba ibu buka ayat 1000 dinar, surat At-Talaq, surat 65 ayat 2, 3 dan 4. Apa yang Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang taat bertakwa kepada Allah, ibadahnya maksimal, kalau ada masalah Allah berikan jalan keluar. Siapa yang taat, tidak main-main dalam ibadah, Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Siapa yang taat, Allah cukupkan di hidupnya. Siapa yang taat, min amri yusra, semua urusannya dimudahkan. Kalau hidup kita masih berantakan juga, rezekinya berantakan juga, apa-apa yang kita inginkan belum dikabulkan, tolong koreksi. Apakah selama ini ibadahmu sudah maksimal? Sudah belum, banyak komplain lagi. Halo, jangan bikin malu Allah dong. Kalau ibu banyak tuntutan, banyak list, pengen kulkas 4 pintu, TV layar datar LG pakai teknologi AI, kulkas yang ada YouTube-nya, mikir dong bagaimana caranya dapat itu guys. Halo, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semua nikmat yang Anda minta akan diberikan asalkan kita taat. 1, 2, 3. Kira-kira kita ini taat atau kadang-kadang taat? Atau STNJ, sholat terus maksiat juga? Sudah maksiat juga, komplain banyak, nggak sadar diri dia. Halo. Kita itu diciptakan untuk taat. Anda baca surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Saat ruh diciptakan sudah ditransaksi. Alastu bi rabbikum, wahai ruh, apakah taat kepadaku, berjanji untuk taat kepadaku? Apa yang Anda jawab dalam ruh? Qalu bala syahidna, kau telah berjanji untuk taat kepada Allah. Jadi kalau masalahmu semakin banyak, musibahmu semakin banyak, rezekimu sempit, itu tandanya ada dosa dan maksiat yang sering Anda lakukan. Halo? Gak sadar ya? Ngomongin orang itu gak sadar ya? Jamaah, transaksi yang kedua sudah Anda buat dalam Quran surah Al-An'am 162. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah Anda lupa dengan janji ini guys? Atau Anda pura-pura lupa guys? Atau jangan-jangan situ mulai amnesia? Halo? Ibu berkata, inna solati, solatku, ibadahku, wa nusuki, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, semua untuk Allah. Berarti kepentingan di dunia ini harus lebih banyak pro kepada Allah, lebih banyak menjalankan perintah Allah, lebih dekat kepada Allah. Jangan malah justru dekat kepada dunia. Halo? Saya nggak yakin habis ini nanti malam jam 3 bangun tahajud. Gue nggak yakin. Sibuk-sibuk ngadain pengajian, rijing semua sampai malam, tidur jam 1, subuh kebablasan, najis ralala. Ya Allah, acara apa ini? Acara apa ini? Halo? Gue bukan topeng monyet guys. Habis pulang Anda tidur.
Ibu, it's the time to change. Saatnya merubah menjadi seseorang yang lebih baik. Hari ini, malam ini, di pengajian ini, di mimbar ini. Janji yang ketiga, surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah sewajarnya hidup ini banyak ibadah, karena kita diciptakan untuk banyak ibadah. Jemaah, apakah sudah siap merubah diri malam ini? Yuk, kita mulai malam ini dengan mengikuti sallu kama ra'aitumuni usalli. Perbaiki salat kita. Yang pertama, saya mohon laki-laki tidak meninggalkan 5 waktu di masjid. Baca surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini wajibnya laki-laki, sholat 5 waktunya berjamaah. Halo? Halo? Kalau ada laki-laki 5 waktunya di rumah, itu laki-laki banci, saudara-saudara. Betul? Laki-laki yang soleha, betul itu? Jemaah, sangat memalukan mengaku umat Rasulullah tetapi tidak memakmurkan masjid. Punya ayat tapi dikhianati. Hei, bapak tersinggung ada pembakaran Al-Quran di Belanda, yang bakar non-muslim. Bapak tersinggung ada penginjak-injakan Quran di Turki, yang bakar non-muslim. Lebih tersinggung lagi, Anda punya Quran tetapi tidak diamalkan. Anda punya Quran tetapi tidak dikerjakan. Najis terlala. Halo? Ada orang bakar Quran tersinggung, ada orang injak-injak Quran tersinggung. Saya lebih tersinggung lagi kepada Anda yang sudah baca ayat tapi tak mampu melakukannya. Najis terlala. Halo? Sadar diri dong Pak. Laki-laki itu tidak boleh meninggalkan masjid. At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yahsha illallah. Ingat hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Laisa sholat athqala 'alal munafiqin min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habra. Walhabwa, laki-laki yang munafik adalah laki-laki yang tak sholat subuh dan isya berjamaah. Demi Allah, kalau ada laki-laki sholat subuhnya di rumah, tidak di masjid dan tidak berjamaah, dia adalah laki-laki munafik tulen 24 karat. Tolong yang merasa laki-laki loh ya, yang merasa laki-laki, mulai malam ini jangan coba-coba meninggalkan masjid. Kehormatan Nabi dan agama ini tergantung memakmurkan masjid. Dan siapakah yang memakmurkan masjid adalah laki-laki. Kalau perempuan di mana Ustaz? Perempuan di mana guys? Wa qarna fi buyutikunna, hendaklah wanita itu lebih sering melakukan aktivitasnya di rumah, termasuk sholat dan ibadahnya di rumahnya. Kalau di rumah ibu sholatnya di mana Bu? Dapur. Ibu kalau di rumah sholatnya di mana? Ruang tamu. Di mana? Di kamar. Najis terlala. Sholat kok di kamar? Hei, kamar itu tempat bobo, ya nggak sih? Malam Jumat bobo, habis bobo sholat. Perempuan itu sholatnya di mihrab. Itu kenapa disunahkan punya musola kecil. Tiap rumah walaupun sejengkal ada musolahnya. Di sanalah tempat wanita beribadah. Demi Allah, rumah yang ada musola kecilnya dan istri sering sholat di dalamnya, rezekinya lebih melimpah. Ibu minta dong sama suami, bikinkan aku musola seukuran diriku saja kalau tak mampu, biar akan aku beribadah seperti Maryam yang ada di mihrabnya. Rezekinya diturunkan dari langit. Itu kenapa jangan sholat di kamar. Sholat di kamar, Ibu,
Makanya kalau bikin rumah jangan yang dipikirkan kitchen set, dapur, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi. Yang juga perlu dipikirkan adalah musola kecil. Tolong perhatikan ini, jangan main-main. Mihrab itu penting untuk perempuan. Halo? Janji? Janji? Demi Allah, sampai mati sholatnya di masjid. Jamaah yang kedua Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jangan putus sholat tahajud 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Demi Allah, hamba Allah umat Rasul yang tahajudnya kencang, rezeki dan hidupnya juga lancar. Masalahnya bukan amin guys, masalahnya nanti malam tahajud enggak. Halo, 11 rakaat guys. Nabi selalu istiqomah 11 rakaat. Ustaz 2 boleh, 2 boleh, pelik tapi sholat kok nawar 11 2. Halo, ibu kalau dikasih duit mau yang terbesar apa yang terkecil? Ya sudah, kalau mau rezeki besar sholatnya juga banyak dong guys. Halo, saya minta kepada anda, jangan sampai acara ini membuat kita silang tahajud malam ini. Ibu, jangan sampai acara malam ini membuat anda pulas tidurnya, tidak bangun tahajud. Demi Allah, afdhalus sholati ba'dal farido sholatul lail, sholat tahajud duduk di nomor 2 setelah 5 waktu. Saya kasih solusi loh Bu, karena saya cinta kepada ibu. Halo, saya kasih ini solusi karena saya sayang sama ibu. Jangan biarkan diri nggak sholat tahajud Pak. Ini kebiasaan Nabi, mengaku umat Nabi, maulid Nabi, cinta kepada Nabi, sholat tahajud enggak, najis salalala. Halo, habis tahajud baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Habis baca Quran tunggu adzan subuh. As-salatu khairum minan naum. Setelah itu kerjakan rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Halo, kerjakan sholat subuh berjamaah guys. Ibu, anak laki-laki dan para suami tidak boleh di rumah sholat 5 waktunya. Di mana? Masjid, musola, dan berjamaah dengan orang lain. Tidak perlu berjamaah dengan keluarganya, karena sunnahnya tidak ada ceritanya suami membimbing istrinya melalui sholat berjamaah. Alasan suami nggak ke masjid, imamin istri gue, pret. Nggak ada itu Pak. Jangan ngarang-ngarang deh. Tidak pernah dilakukan Nabi seperti itu. Nabi tidak pernah berjamaah dengan para istrinya, tapi Nabi berjamaah dengan sahabat-sahabatnya. Halo, habis subuh jangan tidur bos. Dilarang tidur setelah sholat. Hadis Rasulullah, man shalla subha fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, ia duduk di tempat sujudnya, fadzakurullah, dilanjutkan dengan zikir pagi, hatta tatlu asyam, sampai matahari terbit, thumma shalla rak'ataini, ia melanjutkan dengan sholat isyraf di waktu suruh, kanat ka ajri hajjat wa umrah, dia pulang membawa pahala haji umrah. Wow, itu tandanya kalau rezeki mau lebih jangan tidur setelah subuh. Ibu, setelah syuruk pulang ke rumah, lanjutkan aktivitas. Jangan lupa matahari naik dikit mengerjakan sholat duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Siapa yang sholat duha, Allah tidak akan meninggalkannya sedikit pun. Masya Allah. Allah tahu, mau tahu kemana. Pertanyaannya, duhanya lancar nggak? Oh. Jemaah, pindah ke sunnah rawatib ya. Berapa rakaat sholat sunnah Nabi menjelang mengiringi 5 waktu?
4 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat ba'diyah duhur, ghairu muakkad 4 rakaat qobliyah asyar, habis asar dzikir sore, maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib, isya 2 rakaat ba'diyah isya, antara maghrib dengan isya baca Quran hingga tuntas. Ibu baca Quran berapa juz dalam sehari? 1 juz? Keren. Ada yang 2 juz? Keren. Ada yang 3 juz? Keren. Juz apa? Giliran baca Quran, jas juz gak masuk. Setengah makro, setengah ain, sadaqallahul azim. Kenapa sih lu tau? Halo? Quran itu interaksi guys. Lu ngobrol sama Tuhan lu ngobrol sama Allah, lu ngobrol tuh. Orang yang baca Quran berarti bukan baca, dia ngobrol, berdialog. Orang yang sering baca Quran berarti orang itu disayang Allah karena Allah sedang berbicara dengannya. Bukan amin. Nambah juznya. Siapakah sahabat yang paling banyak bacaan Qurannya? Abu Bakar. Hatam 3 hari sekali. 3 hari sekali hatam. 1 hari 10 juz. Setiap sholat 2 juz. 3 hari sekali hatam bacaan Qurannya. Masya Allah. Halo. Hari Minggu besok, setelah Minggu apa Bu? Ngapain Senin? Tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis fa'uhibbu ayyurada amali wa ana sha'im. Disunahkan puasa. Jujur. Halo. Puasa Senin Kamis lancar nggak? Ya udah, aku ada dan pamit aja. Hah? Ya Allah Pak, mengaku umat Nabi, mengaku-ngaku saja. Senin Kamis gak puasa, maksud wah. Aduh, mau sampai kapan kita menjadi umat seperti ini? Teori cinta Nabi cuma di hadrah, teori cinta Nabi cuma di rebana, baca selawat, baca tiba, baca macam-macam. Faktanya puasa Senin dan Kamis tidak najis. Lalala. Halo, saya bin Ultraman. Jemaah, emang puasa Senin Kamis susah? Enggak lah guys. Niatkan aja karena Allah. Indah orang puasa itu. Ibu, sedekahnya dikuatkan, jangan pelit. Demi Allah, wallahu fi ainil abdi makanan abdu fi aini akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu rajin menolong saudaranya. Hadis Rohul Muslim nomor 2699. Ibu, wa may yassara 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya dengan sedekah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Banyak orang yang tidak sadar, siapa yang suka memberi, rezekinya lebih yang ia miliki. Halo, saya punya karyawan 42 orang guys. Dan setiap karyawan, anaknya, sekolahnya, biayanya saya tanggung. Demi Allah. Apa kata Mbak miskin? Enggak. Buktinya gue kesini gratis. Halo. Jangan kamu pikir uang yang kamu keluarkan di jalan Allah itu bikin kamu bangkrut. Salah besar. Semakin kau kuat bersedekah di jalan Allah, semakin besar rezeki yang akan terima. Jangan seperti orang kebanyakan, terlalu banyak perhitungan. Beli seblak gocap, makan dengan pacarnya cepet, bakso beranak pego. Sedekah bukan 10.000, 2.000. Ya Allah Bu, guys, pelit amat beli akhirat. Giliran beli murah sekali, mahal juga dilayanin. Ibu, jangan gitu dong, realistis. Mau ikan yang besar, umpannya harus besar, ya nggak sih? Kepada Allah perhitungan.
umroh ditunda, kurban gak mau, handphone dibeli. Oh, ada pelakunya? Ada. Yang mana? Jamaah. Jemaah, terakhir dari saya, setelah ibadah yang maksimal, tolong kita perbaiki akhlak ya. Ibu, silent please your mouth. Tolong mulutnya dijaga. Berbicara yang perlu saja, kalau nggak perlu lebih baik. Ibu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ada? Ternyata jilbabnya lebar, mulutnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak kita yang tidak cocok dengan apa yang Rasulullah inginkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ibu, an aktsari ma yudkhilul nara. Dua perkara yang sering membuat manusia masuk neraka. Manusia yang tidak bisa menjaga di antara dua lubang. Lubang mana? Lubang atas namanya alfamu, mulut. Yang kedua lubang mana, Bu? Alah. Yang mana? Oh, apa itu? Apa tahu juga ayo kita. Ibu, kok lubang buaya? Lubang yang paling bawah yang menghancurkan al-farju, kemaluan. Ingat, Indonesia duduk di peringkat nomor 2 di Asia, negara dengan kasus terbesar selingkuh. Bang, lu ya. Banyak waling mi, wanita maling suami. Wanita maling suami. Halo, yang sudah menikah jaga diri. Yang belum menikah mana? Ada. Saya. Kalau belum menikah, jujur. Yang belum menikah, kemana saluran spermamu? Hah? Lihat gue. Bertanggung jawab kamu ya. Buang anak sembarangan. Ibu, hati-hati ya Bu ya. Mulut dan kemaluan itu jahat, saudara-saudara. Mulut dan kemaluan sumber kehancuran. Orang yang tidak bisa menjaga mulut dan kemaluannya, hancur moralitasnya. Saya mohon kepada Ibu, mulai hari ini stop ngomongin. Heran gue kalau ngomongin dengan ekspresinya. Halo, jamaah, selamat menjadi umat Rasulullah yang sesungguhnya. Kajian kali ini bukan sekedar kumpul-kumpul saja, tapi merubah menjadi orang yang lebih baik. Are you ready to change? Good answer. Berarti mulai nanti malam kita bangun jam 3 ya guys. Karena subuh sekarang jam 4 lewat sekian. Tahajud 11 rakaat, lanjut ke masjid, zikir pagi, sampai ketemu malam lagi. Insya Allah jauhi maksiat dan dosa, hidup kita berikan. Amin ya rabbal. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Acara terakhir kita adalah wakaf Al-Quran. Jemaah, tolong yakin sama nabimu ya.
Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kalau doamu ingin cepat dikabulkan, hajatnya ingin cepat dikabulkan, yang punya penyakit ingin segera diangkat penyakitnya, yang menikah belum punya keturunan segera diberikan anak, yang cukup umur jodohnya segera dibukakan pintu jodohnya, yang ingin bisnis dan pekerjaannya dibarokahkan, yang ingin kirim hadiah untuk orang tua yang sudah wafat, mendoakan anak cucu akan menjadi keturunan yang soleh dan soleha, maka doakan ia dengan 7 sedekah jariah terbaik. Salah satu yang paling baik adalah mushafun warathahu, mewariskan Al-Quran atau sedekah Al-Quran. Yang ingin ikut sedekah ini nanti akan didoakan langsung oleh saya dalam tawassul bil amal. Yang ikut sedekah ini tolong siapkan air putihnya untuk diruqyah, sebab Allah dalam surat Al-Anbiya 30 berkata wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, hidup itu dari air. Ibu yang punya hajat, punya masalah, berdoalah. Saya menjadi saksi, banyak keluarga kita yang sudah berdoa dengan wakaf Quran ini, doanya dikabulkan saat itu juga. Bagaimana caranya? Satu Al-Quran nilai sedekahnya 100.000. Berapa Bu? Yang nanti ikut bisa cash kalau ada uang cash, atau bisa transfer. Tidak malam ini tidak apa-apa, besok pagi juga boleh transfernya. Ingat, Quran yang saya kumpulkan dari kajian ini saya sumbangkan kembali ke pesantren dan masjid, bukan buat gue. Demi Allah, saya berusaha dengan teman-teman mengajak jamaah untuk berbuat baik dengan mensedekahkan Quran. Ibu, satu Al-Quran berapa? 100.000. Yang ingin ikut nanti dicatat oleh tim kami. Kami akan kasih kwitansi warna merah. Tolong jangan dihilangkan karena di situ ada nomor kami. Mungkin akan mengundang saya lagi untuk majelis taklim dan masjidnya, silakan, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Wow. Halo. Majelis taklim yang ingin mendatangin gue lagi, silakan, free of charge alias gratis. Jadi malam ini Riza Muhammad tidak dibayar, betul. Untuk masjid tidak dibayar, betul. Untuk majelis taklim tidak dibayar, betul. Untuk komunitas keagamaan tidak dibayar, betul. Untuk acara pribadi bayar. Jangan salah paham, kalau acara pribadi nggak ada yang gratis. Ustadz, bisa nggak hadir syukuran pernikahan anak saya? Oh bisa. Berapa? Sebentar ya, ada tarifnya. Tapi kalau masjid, Ustadz masjid, saya datang. Ustadz untuk pengajian, saya datang. Berapa Ustadz? Gratis, tidak ada berapa-berapa. Karena untuk umat, jangan dipersulit. Jemaah, saya akan mendata ibu-ibu dan bapak-bapak bagi yang sudah menulis ikut wakaf. Siapkan air putihnya untuk diruqyah malam ini juga. Insya Allah doa kita melangit di jam-jam seperti ini. Ibu, satu Al-Quran berapa? 100.000. Kalau mau satu boleh, lebih dari satu juga boleh. Ustadz 2 ya, Ustadz 3 ya, karena anak ketiga. Masing-masing satu orang satu Quran. Baik, saya kirim utusan saya. Di sini ada Mas Budi, ada Mas Irfan dan Mas Hengki. Aina Mas Hengki? Itu Mas Hengki tolong dibagi 3 bagian. Ibu akan dicatat oleh Mas Budi mau wakaf di angka berapa. Paling kecil satu Al-Quran ya, senilai 100.000. Yang sudah dicatat tolong siapkan air putihnya untuk diruqyah sebentar. Yuk silakan. Sambil menunggu kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk silakan Mas Irfan dibagi. Bapak-bapak ditanyain tuh Pak. Ayo Pak, cuma satu Quran 100.000, nggak masalah. Buat anda yang punya doa dan hajat khusus, sampaikan. Ini fastabqul khairat, ajakan kebaikan dari Nabi. Qurannya disumbangkan untuk pesantren. Baik, sambil menunggu pencatatan,
Saya serahkan kembali kepada MC untuk melanjutkan acara berikutnya. Saya akan duduk di sini dulu sampai pencatatan selesai, karena yang dicatat akan saya doakan sebentar lagi. Siapkan air putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur